Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Najamuddin dengan NIM 211050, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang mengambil lintas prodi di PKH, yaitu Pendidikan Khusus. Di sini saya membuat video untuk tugas mid semester di MK atau di mata kuliah pembelajaran adaptif. Di sini saya akan membahas apa yang sudah dibahas di kelas sebelumnya sesuai pemahaman saya atau sesuai dengan yang sudah dijelaskan dosen. Yang pertama yang kami pelajari di kelas yaitu pertunangan. Pertunangan di sini di UDL yang sudah dibagikan sama Bapak dosen, pertunangan itu sendiri dijelaskan bahwa pengaruh mewakili elemen penting dalam pembelajaran dan pembelajaran sangat berbeda dalam cara mereka terlibat atau termotivasi untuk belajar. Ada berbagai sumber yang dapat mempengaruhi variasi pengaruh individu termasuk neurologi, budaya, relevansi, pribadi, subjektif, dan latar belakang, pengetahuan, serta berbagai faktor lainnya. Memang beberapa pelajar sangat terlibat karena spontanisasi dan hal-hal lain. Pada kenyataannya tidak ada satu cara keterlibatan yang optimal bagi semua peserta didik dalam semua objektif. Kita bagi guru memang harus menyediakan berbagai pilihan untuk keterlibatan, sangatlah penting. Jadi kita sebagai guru harus menyediakan berbagai pilihan supaya itu siswa sendiri terlibat dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan di siswa-siswa yang akan ajarkan. Jadi orang harus menyediakan berbagai pilihan supaya siswa itu sendiri mau terlibat dalam pembelajaran tersebut. Di sini di pertunangan itu sendiri ada poin pertama yaitu minat perekrutan. Di minat perekrutan ini kita sebagai guru atau kita sebagai calon guru kita harus menarik minat siswa untuk belajar, untuk merekrut mereka supaya mereka mau belajar dengan cara yang dorang mau atau mereka mengerti. Sebagai guru juga kita tidak bisa memaksakan siswa untuk minat atau merekrut mereka secara paksa untuk mau belajar apa yang orang akan ajarkan. Jadi di mana kita sebagai guru harus mengerti siswa itu dulu pertama. Akibatnya guru mencurahkan banyak upaya untuk menarik perhatian dan keterampilan siswa. Namun pembelajaran berbeda-beda secara signifikan dalam hal apa yang menarik perhatian mereka dan menarik minat mereka. Jadi kita sebagai guru harus untuk menarik minat siswa itu tersebut harus tahu apa yang dorang sukai, apa mata pelajaran apa yang dorang sukai, olahraga apa yang mereka mau, olahraga apa yang mereka minati, atau mata pelajaran apa yang mereka minati. Di situ kita jadi guru sangat mudah untuk merekrut minat mereka untuk lebih jauh lagi mengasahnya. Dalam kata lain, kepentingan mereka berubah ketika mereka berkembang dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Oleh karena itu, penting untuk memiliki cara-cara alternatif untuk menarik minat belajar. Cara-cara yang mencerminkan perbedaan penting antara individu dan pelajar lain. Kayak memang siswa berbeda-beda. Jadi setiap individu cara belajar, minat untuk merekrut mereka itu berbeda-beda caranya. Jadi orang harus sebagai guru harus selalu tahu cara untuk merekrut atau menarik siswa untuk belajar. Di sini juga di minat perekrutan ini ada beberapa poin. Di sini saya akan cuma menyebutkannya. Poin pertama, optimalkan pilihan dan otonomi individu. Poin kedua, optimalkan relevansi nilai dan keaslian. Poin ketiga,
melakukan di poin ketiga ini minimalkan ancaman dan gangguan. Setelah minat perekrutan ada di poin kedua, yaitu mempertahankan upaya ketentuan. Di upaya memperhatikan upaya dan ketentuan ini dijelaskan bahwa banyak jenis pembelajaran khususnya pembelajaran keterampilan dan strategi memerlukan perhatian dan usaha yang berkelanjutan. Ketika termotivasi untuk melakukan hal tersebut, banyak pembelajar dapat mengatur perhatian dan pengaruhnya untuk mempertahankan upaya dan konsentrasi yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Namun, peserta didik sangat berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengatur diri dengan cara ini. Jadi, peran kita sebagai guru yaitu mengupayakan bahwa dalam perbedaan itulah mereka mencerminkan perbedaan dalam motivasi awal mereka. Jadi, kita sebagai guru di situ untuk tetap ikut campur di dalamnya, untuk tetap memberikan support mereka, keterampilan mereka dalam mengatur diri sendiri. Jadi dalam hal ini memang siswa sangat kesusahan dalam mengatur diri sendiri dengan cara ini, yaitu dengan cara mempertahankan upaya dan ketentuan. Tapi sebagai guru tolong support mereka dan harus bisa kita sebagai guru upayakan bahwa siswa itu bisa terampil dan memperhatikan upaya dan ketentuan mereka itu sendiri. Di mempertahankan upaya dan ketentuan ini ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan arti penting tujuan dan sasaran. Ada variasikan tuntutan dan sumber daya untuk mengoptimalkan tantangan, menumbuhkan kolaborasi dan komunitas, dan tingkatkan upaya balik yang berpotensi pada penguasaan. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu regulasi diri. Regulasi diri di sini yang saya mengerti yaitu kemampuan untuk mengatur diri sendiri, untuk mengatur reaksi atau keadaan emosi seseorang secara strategis agar lebih efektif dalam menghadapi dan berinteraksi dengan lingkungan atau semacamnya, atau merupakan aspek penting dalam perkembangan manusia. Meskipun banyak individu mengembangkan keterampilan pengetahuan diri sendiri baik melalui trial and error atau dengan mengamati orang dewasa yang sukses. Banyak juga orang lain yang mengalami kesulitan besar dalam mengembangkan keterampilan seperti keterampilan regulasi diri ini. Di regulasi diri ini terdiri ada 3 poin. Yang poin pertama, promosikan harapan dan keyakinan yang mengoptimalkan motivasi. Poin kedua, memfasilitasi keterampilan dan strategi coping pribadi, mengembangkan penilaian diri dan refleksi. Ya, sekarang kita lanjut pada poin kedua yang tadi sudah pertunangan, sekarang perwakilan. Di sini perwakilan saya mengerti atau yang saya pahami adalah perwakilan itu sendiri pembelajaran berbeda dalam cara mereka memahami informasi yang disajikan kepada mereka, yaitu siswa. Misalnya penyandang disabilitas sensorik, misalnya buta atau tuli, ketidakmampuan belajar, misalnya disleksia, perbedaan bahasa atau budaya dan sebagainya mungkin memerlukan cara pendekatan konten yang berbeda. Ya, sekarang kita akan lanjut di poin ketiga, aksi dan ekspresi. Ya, sekarang kita lanjut di materi yang ketiga, poin terakhir, aksi dan ekspresi.
Yang di sini dijelaskan bahwa pembelajaran berbeda dalam cara mereka menavigasikan lingkungan belajar dan mengekspresikan apa yang mereka ketahui. Misalnya individu dengan gangguan gerakan yang signifikan, misalnya cerebral palsy, mereka yang kesulitan dengan kemampuan strategi, dan itulah yang bisa saya jelaskan tentang atau materi yang saya dapat di mata pelajaran adaptif di UDL itu sendiri dan belajar Kamner. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.